Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya ya. Ya, kali ini Polytron PLD 32T7511 ya. 7511. Ya, dan pasien ini mungkin akan jadi kegagalan atau bagaimana ya. Ya, setelah melakukan cut sisi kiri, ya ternyata tidak berhasil. Kemudian melakukan sisi kanan berhasil. Ya, namun baru seminggu sudah blank lagi ya. Oke, jadi ini pernah saya posting ya beberapa bulan yang lalu ya. TV Polytron yang mengalami juga blank ya setelah pemakaian sekitar 6 bulan. Ya, kemudian saya melakukan cut kombinasi ya. Namun untuk kali ini saya coba mencari trik lain ya. Oke, dan ini barusan ya terjadi baru sekitar seminggu sudah keok lagi dengan gejala yang sama, blank ya. Oke, seri panel LSC 3210AN09 ya. Oke, dengan kerusakan blank lagi ya. Jadi sisi kiri sudah pernah cut, namun tidak bisa keluar gambar. Ya, pada saat melakukan cut bagian kanan keluar gambar. Namun sayangnya hanya sekitar 1 minggu. Ya, jadi di sini saya akan coba dulu melakukan pengukuran. Ya, apakah terjadi short ya antara pin 1 kemudian ke pin 2-nya atau apa ini namanya ya, LCK STV ya, STP 1 ke STP 2, STPB 1 ke STPB 2 ya, apakah mereka mengalami short ya. Jika mengalami short ya, maka saya akan melepas shortnya dengan menggunakan tegangan DC volt ya. Oke, tetap di channel saya coba melakukan dulu pengukuran pada pin-pinnya. Iya, untuk memastikannya bahwa tikonnya normal, ya jadi keseluruhan konektor pin ya, CKVB hingga ke CKVB 2 dilepas ya dari tikon ke KOF. Ya, kemudian dilakukan pengukuran ya, bila mana tegangan tampil ya, tegangan DC-DC konverternya tampil ya, maka dipastikan KOF atau panel ya problem. Oke, dan setelah saya melakukan pemutusan juga pada sisi kiri ya, dan alhamdulillah untuk tegangan sudah hadir kembali ya, menandakan bahwa panel atau KOF memang problem ya. Saya coba on kan. Ya, kemudian di sini ada posisi volt DC ya. Volt DC langsung saya ukur saja ya di VGH-nya atau V-on-nya. Ya, hadir tegangannya 31 ya, dan sebelumnya tidak hadir ya. Oke, saya coba matikan. Ya, kemudian saya coba melakukan pengukuran. Ya, ternyata yang terukur di situ bukan antara samping ya, namun CKV2 dan CKVB 2 ada nilai resistansi yang bukan juga short full ya, namun beberapa ratusan ohm ya. Terjadi hubungan antara CKV2 atau CKVB2 ya. Saya belum pernah melakukan pengukuran tersebut, apakah memang nilai tersebut adalah sebuah kelayakan bernilai sekitar berapa ohm. Saya coba ukur kembali ya. Ya, biasanya kan berdampingan ya yang mengalami short ya, namun saya tidak temukan berdampingan mengalami short ya, namun saya temukan yaitu pada CKVB 2 dan CKV 2 yang mengalami short ya. Saya coba ukur. Oke, di situ nilai resistansinya yaitu 466 ohm ya. Oke, jadi saya coba menyuntik dengan tegangan 12 volt ya, apakah ada hasil atau memang nilai tersebut adalah sebuah kelayakan antara CKV2 dan CKVB2. Oke, saya coba lakukan pengukurannya pada CKV1 dan CKVB1 ya. Bila juga bernilai, maka itu adalah sebuah kelayakan ya. Saya coba ukur dulu ya, namun jika bernilai kilo ohm ya, berarti memang
untuk CKVB 2 dan CKV 2 mengalami short ya. Oke, di sini saya coba ukur untuk CKV 1 dan CKVB 1 ya, dan ternyata tidak mengalami hubungan ya. Oke, tidak mengalami hubungan. Di sini terlihat ya, CKV 1 dan CKVB 2. CKV 1 dan CKVB 1 ya. Oke, tetap di channel saya coba melakukan eksperimen untuk menyuntikkan tegangan ya, sekiranya antara CKV 2 dan CKVB 2 tidak terjadi lagi hubungan. Iya, setelah melakukan penyuntikan tegangan ya pada pin CKV 2 dan CKVB 2, hasilnya tidak ada perubahannya, tetap masih terhubung ya. Kemungkinan saja memang terhubung ya, saya belum coba juga ya sebelumnya apakah memang terhubung atau tidak ya pada panel yang normal. Oke, dan jadi di sini saya cut ya, saya tidak fungsikan pin CKV 2 ya, pin CKV 2 pada sisi kanan dan juga sisi kiri juga saya lumpuhkan ya. Untuk pin CKV 2 nya saya tidak gunakan ya. Ya, di sini pada sisi kiri ya, juga pin CKV 2 saya tidak gunakan ya, hanya CKV 2 sisi kiri dan sisi kanan saya tidak gunakan. Oke, dan selanjutnya saya coba uji apakah gambar bisa sempurna. Jika cacat ya, maka mungkin kawan-kawannya atau mungkin sebentar bila mana cacat, saya akan melakukan pengisian tegangan internal ya. Jadi bukan dari T-Con saya ambil ya, saya coba membuat step down ya, step down dari DC 12 volt ya, kemudian mencoba mengisi dengan tegangan 7 volt ya, dan atau 6 volt ya, kita beri tegangan sendiri ya, bukan dari T-Con, bukan dari IC DC-DC converter atau dari IC T-Con ya. Oke, selanjutnya saya coba on kan, kemudian melihat hasilnya ya. Jadi yang tidak difungsikan di sini hanya pin CKV 2 ya. Kita coba on apakah cacat atau tidak ya. Sepertinya bisa normal ya. Jadi TV ini hidup layarnya tanpa menggunakan CKV ya. Ya, CKV 2 tanpa ada tegangan CKV 2 ya. Semoga bisa bertahan ya, karena umurnya hanya seminggu ya. Untuk pixelnya memang sudah pasti berkurang ya, karena tidak terkoneksinya pin CKV ya. Jadi pixel gambar agak berkurang, namun bisa tampil ya, bisa layak untuk ditonton ya. Bila mana teman-teman suatu saat ya mungkin mendapatkan hal yang sama ya, kemudian gambar tidak bisa layak ditonton penuh bergaris ya, mungkin bisa diisi ya CKV 2 dengan tegangan eksternal ya. Boleh mengisinya dengan tegangan 7 volt ya, diambil dari 12 volt, di step down dulu ya, kemudian coba disuntikan pada pin CKV 2 ya. Demikian untuk Polytron LED, seminggu pakai blank lagi. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.